Dalam fikih pakan dia tanya kadi makruh sembahyang ile. Di baju ile. Karena nanti tinggalan sembahyang pikiran kebu. Nya miyahana tabut hedeng kamu berada. Ilmu kata lagi multi tafsir. Ditakun bangun ilmu pat mentang naro nalu. Yang makna ji nagatnyan bak tempat gatnyan. Nagatnyan bak tempat tanyo naina. Nasajan. Tapi takun Allah nasajan tanyo kan lagi takun bangun ro nasajan lo. Makna Allah nasajan tanyo nasajan bil ilmi, artinya ilmu Allah ana terbatas. Artinya makna Allah sajan tanyo, ilmi Allah sajan tanyo. Artinya pengetahuan Allah tentang getanyo ana terbatas. Anian ku makna Allah nasajan tanyo iktidar, kekuasaan Allah hana terhalang. Tanyo terhalang. Mesti long nak tulak ron. Hantruk kekuasaan long tulak ron menyoron na penghalang long. Payah betul. Ya kan? Kan dang ikut long tulak baru ikut long kuasa long tulak ron. Menyoron ide batas ni dang. Kalau nak tulak. Tulak hana kuasa. Ini makna Allah nasajan tanyo kekuasaan Allah hana terbatas dengan katanya. Alian ilmu Allah meliputi pengetahuan Allah katanya hana penghalang. Yang makna Allah na pat mentang tanyo na kan makna na inan bertempat Allah bertempat katanya. Ini dah hana we samping dong Allah. Kan makna karena Allah tidak butuh ke tempat. Makna Allah nasajan katanya ilmu dan kekuasaan Allah. Wa bidzalika ma'al hidayah wal i'anah wal hifdhi in kunta minal abrar. Dan Allah nasajan getanyo di samping gebi petunyo dan gebantu tanyo, gejaga getanyo, menyo getanyo termasuk uri-uri yang jero. Ada abrar ino ibadis salihin, uri-uri yang saleh. Katanya uri-uri yang saleh nyo tanyo selalu dalam hidayah, i'anah, bantuan dan penjagaan daripada Allah. Dalam sebuah riwayat daripada Qatadah, dipegah di Qatadah, may yattaqillah yakun ma'aka. So yang bertakwa ke Allah, Allahnya nasajan uringan. Nasajan uringan, maka fa ma'ahu al-fi'ah allati la tughlab, sajanji na pasukan atau tentara yang tidak bisa dikalahkan. Na penjaga yang layanamu antam tengok. Malaikat, manusia tengok. Wal hadi, dan na petunjuk yang hana pernah tersesat. Jadi nyamban urang nyokana Allah sajan. Maka katakan kisah-kisah para wali jamun binatang tunduk ke buatnya. Alian makhluk-makhluk Allah tunduk ke buatnya. Pemantang hana temakut bagaian. Karena naso jaga. Orang yang gejak naso jaga, naso lindung, naso yang perhatikan. Yang menyatanya kata dengan Allah. Mai tanya bahkan kadang-kadang hana yakin itu betul. Dan haitem yakinnya hanya dah bugat-bugat ni. Dan kan baotenya tapi yakin ro. Jadi lagi lembagah punya butuh proses. Lagi contoh bukan di urang hana go merumpak Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, persiapan mendapatkan Lailatul Qadar kan waktu Ramadan. Apalagi bagi pelaki. Bajan persiapan dari roh balik tayo kada persiapkan diri. Dah jaga ada perintah Allah, dah pergi ada larangan. Baca bertahap nanti baru gebi kelebihannya. Kemakai teman pelaki, nak preh Lailatul Qadar. Boleh kata preh preh nak timpang nanti di tangga ataupun di gerong-gerong preh tu di Banace. Di kemenan, di dibikir orang Lailatul Qadar makai teman Ramadan. Ana haji proses ni panjang. Apa siap diri dari tanya menjadi hamba yang taat. Baru gebi tanya oleh Allah kan bangkai tamu di pelaki Ramadan tak Lailatul Qadar keadaan lupa.
Jadi panjang proses dia. Nya menansi. Tanya wate ilmu Allah, kekuasaan Allah hana terbatas bak tanya, hana penghalang. Dia tanya urang-urang jerah dijaga oleh Allah, dibantu, diberi hidayah oleh Allah. Fastahi, maka merasa malulah kamu dari Tuhan kamu akan sebenar-benar malu. Jadi tanya benar rasa malu dengan Tuhan. Makna malu, na definisi cik malu. Malunya, punya secara logat maksud malu tagayyur wa inkisar ya'taril insan min khaufin ma yu'abbih wa yudham. Terjadi berubah muka wa inkisar dan ancu ati yang datang bak manusia karena takut sesuatu yang dicela ligo. Nah, akan malih. Ibu bahasa tanya malih. Artinya urang malihnya na berubah. Berikan urang malih berubah wajahnya. Ya benar mungkin dengan PD-nya bantal bongkar ada yang je ke malih karena hang tuju oleh tu urangnya kan tagayyur. Tagayyuran terjadi perubahan pada fisik gatnya, hati gatnya ciut, ingkisarnya ancu hati atau ciut hati karena na sesuatu yang je ke malih ke air. Yang makna malih secara bahasa. Tapi bahasa makna malih khulukun sabuh akhlak yang mendorong akhlaknya atih menjauhi perbuatan buruk ataupun ucapan buruk. Yang itu malih. Maka orang yang gepubut sesuatu yang hanagat gekeun le urang nyamun hana malih. Apa makna hana malih artinya hana sabuh akhlak yang dengan akhlaknya mendorong untuk menjauhi perbuatan dan perkataan yang hanagat. Nyatanya akhlaknya tu akhlaknya karakter. Akhlaknya hidup pegat-pegat ji. Mia kamu bu hidayah na gebahas dalam ilmu makulat kan. Mia galam idam nya kan gekeun hal. Wate kaidam baru gekeun malakah. Malakahnya sabuh karakter yang kaidah. Di contoh yang buat contoh. Masa tanya na akhlak gampang dan mudah membantu orang. Dengan tadu bak sabuh pantu lewat urang rubah Honda. Rubah Honda ikutnya. Yang tergerak langsung spontan untuk tanda bantu orangnya. Yang gekeun karakter, di karakter nya cip urang galak bantu urang. Tapi mihana jiwa galak bantu tena urang rubah paling kalian ni. Na urang mada kana urang beda. Na kalian hola ini le. Atau juga pilih ka beda. Dah dia tiga sih. Yang berarti dia dapat buat ada pak sadra tu dalam je ke karakter tu. Yang namanya akhlak nya sabuh sifat yang hidup bak sira urang yang sifatnya akan muncul secara spontan. Mana spontan ada payah pegat-pegat, ada payah paksa. Nya payah terpaksa nya dalam je ke akhlak ke. Lagi orang broken gatsu atau mameh suara 3G. 3G mameh ke suara. Tapi yang asli raw kan menang. Yang berarti kan akhlaknya ada pegat-pegat ke. Nya akhlaknya dikajik ke tajiwai, kan menjiwai bukan akhlak. Nya golong menjiwai hendakan akhlak. Maka baru kan jira urang namale nya menurut bahasa agama yang ketika kana sabuh akhlak karakter bagatnya gara-gara na akhlaknya enggaknya terdorong untuk menjauhi perbuatan atau perkataan yang je ke aib atau je ke malih. Baru gekeun enggaknya urang na malih. Nya hana berarti hana malih keuna. Makaina ge nasihati tanya oleh penulis kitabnya, maka merasa malulah kamu daripada Tuhan kamu. Haqqal haya akan sebenar-benar rasa malu. Ya, dalam hadis Nabi perintah katanya istahyu minallah ta'ala haqqal haya. Benar malailah kalian daripada Allah sebenar-benar malai. Man istahya minallah haqqal haya,
falyahfazir ra'sa wa ma wa'a walyahfazil batna wa ma hawa walyadhkuril mauta wal bilad. Dah tanda urang nama ke Allah. Hanya tanda je. Natijah watai urang nama ke Allah. Urang yang nama ke Allah betul-betul malai nyo ule dan pu yang dalam asal ule jaga. Artinya baik fikir kata yang hanaga. Perut dan pu yang dalam asal perut jaga. Lagi pasal kata yang harim dan benar ingat kemati dan bro tu tele mati. Urang nyo nak ingat ke akhirat nyo lamudip dunia ya hanatat dia mabih. Kan haji cok dunia tak gunakan untuk sarana ke akhirat silakan. Tapi beda mabih dunia dah sepelekan akhirat. Urang nyo kagak pubut lagi nyan kana bunuh lagi pegah yaitu artinya dijaga perut, diingat kemati, dijaga ule fikiran, baik jaga penciuman, dijaga penyung, baik dengar kata yang dilarang dalam agama. Jaga perut, mana jaga perut beda baju yang hari. Dan ada yang mesambungkan perut. Dah yang mesambungkan perut, jaro, kaki, kemaluan, hati. Kaitan memandung. Hati macam tak cak timbulan, orang punya betul-betul nama ke Allah, mandung anggota tujuhnya, mulai dari mata, kunyung, lisan, jaro, perut, kemaluan, kaki, hati, dijaga. Yang baru kira malay, hana kira orang malay. Benda dia dah pegah kan, tiak kan, BO kan dia dah pegah, tapi tak ada pubut muploton kalau benda Maka dia orang-orang yang selamat jaga roh yang kan murni karena roh. Memang Allah yang berselamat. Maka dalam kitab berperah tanya oleh tak usaha baik tua-tua dan lelaki Allah ya Allah ni bantu lu. Ni bantu ya Allah baik lu jaga tubuh yang kan nabinya ya Allah baik maksud roh. Ni bantu lu ya Allah nabi taufik kekuatan kelong ya Allah baik lu perguna tubuhnya ibadat kerana. Karena tanya haik bak roh mendum idih bak taufik Allah. Orang yang pubut dosa ini karena hana ilmu. Kan ni ilmu nak rajin ikut majlis. Ada macam kesumbuk juga kan mengikut majlis orang sumbuk juga. Tapi bahkan roh dalam maksiat kadang-kadang karena hana taufik. Dia hanjit dengan ilmu tu. Ilmunya ke rambu-rambu mental, rambu-rambu saja. Kan dum orang ada rambu-rambu buat jalan, perah hanya stop. Tetap yang gegah hanya stop. Rambu beda ya rambu, tapi tetap apa kan? Hanya mengikuti lagi rambu-rambu. Jadi memandum tanya dari taufik Allah. Dia laki tolong ba Allah. Kemudian wajtahid dan bersungguh-sungguhlah gata bahawa tidak melihat akan gata oleh Allah bak tempat yang dilarang gata oleh Allah. Artinya tamabih kami minta cara bak tempat-tempat yang di mana inan Allah dilarang tanya daji baik dia tanya. Wala yahkaduka dan bak tempat-tempat yang di mana Allah diperintah tanya ada je benar tanya inan. Baik sebalik ini pada tempat yang diyu ina nadi, pada tempat yang larang ina yang kaim dia. Baik benar. Dia terlakai ya Allah. Nabi long bejik ke hamba yang bak buat yang ron perintah bersering dia long, sering hadir long. Bak buat yang ron larang, baik hadir long ina, bejik long dari tempatnya. Nyan miyokana perasaan lagi nyan ka annaka tara, seolah-olah kamu melihat Allah. Kan kalian mebut seolah-olah. Tekun ke anaka kan seolah-olah katanya. Nah perasaan lagi yang lagi tentang Tuhan itu tu. Antajid buat pu yang dilarang, antajid puji uhro dari buat yang diperintah. Yang beruna ke anaka tara seolah-olah kamu melihat Allah. Fa ilam takun tara, maka jika kamu tidak melihat Allah,
maka yakinlah fa innahu yarak, sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Haitim si tanya seolah-olah melihat Allah. Biyakinlah mati Allah pasti gekalan dan gawasi dah. Awasi tanya. Yang dikurung-kurung kaji benar. Haitim long seolah-olah melihat Allah. Mana yakin Allah gawasi dah gekalan ron? Hanya yakin. Ya yakin bayakin ba abah tu. Setiap detik, setiap saat perbuatan dan habatannya behi orang yang yakin Allah geawasi dan gepandang tanya. Karena dunang gaje. Daripada hana sama sekali yang karena makam ihsan tu. Makam ihsan. Menang kesimpulan. Hambanya dalam beribadat na lebo tingkatan. Pertama, gepubut ibadat dengan cara yang asai kagugur tuntutan. Ada orang gugur tuntutan, orang akhirat hana gekeli tanya orang hana ibadat. Nya jatah roi nya hana ada pubut atanyan ge basolang neraka, hana basoli karena kagugur tuntutan. Lagi ane mit ijak ikut ujian matrikula, yang penting ikhlas. Ama dari teknologi ranking padu. Ranking 40. Ana kebetulan lan lokalnya 40 ro. Hai ana mirah le 2 boh kagak ana tuk lebo. Ikhlas. Yang paling rendah hamba lagi. Yang penting ibadat asai kagekeun kaglah ngan Tuhan. Orang kira ana gebi bonus lagi janji ada anak meja ikula penuh anak merumpak perih ya jamin perih anak merumpak hadiah anak masalah penting lu ikhlas anak merumpak hadiah ranking 40 je si saya ikhlas yang paling rendah lagi ya. Jadi ibadat yang sekedar untuk gugur taklif. Makna ibadat yang gugur taklif, ibadat yang memenuhi syarat dan rukun. Nah, ibadat yang memenuhi syarat dan rukun. Ibadat yang memenuhi syarat dan rukun, yang ibadatnya kagugur taklif. Ini belum berkata contoh, kita mengat faham. Tira orang bersembahyang. Rukun sembahyang mulai dari niat takbir sampai salim. Ini syarat sembahyang. Beda rukun dengan syarat. Yang jet ke juzuk ibadatnya ke rukun. Jadi juzuk ibadat masa Honda juzuk je tu. Bahan, rantai, mesin dan juzuk. Yang jet ke juzuk ibadatnya ke rukun. Menyokan juzuk tapi terhenti sah terji nya ke syarat. Wudu yang ke rukun ibadat tapi syarat, ke rukun sembahyang syarat. Hadap kiblat ke rukun sembahyang syarat. Bukti jizah sembahyang orang yang hana menghadap kiblat. Orang sembahyang sunat ada kenderaan atau orang sembahyang wajib dalam peperangan. Sebab hadap kiblatnya ke rukun. Syaratnya dalam kondisi normal. Ya kondisi anak normal bisa gugur. Wate wudu tuk aurat kan rukun sembahyang kan juduk sembahyang tapi syarat. Menan tekedi tacok ia tacu tatung wudu atau ija tacu tatung aurat. Sembahyang tetap sah. Sebab dia syarat memang. Sebab agaknya ada sembahyang kena getung aurat. Nah, mai ija getung aurat tagok. Ti dosa cu tu, dosa mencuri ija. Tapi sembahyang tetap sah. Apa makna sah? Sembahyang agaknya kagugur kewajiban karena syarat dan rukun. Yang maksud. Mau kira gebi fala nyahoi deh. Apa-apa orang kena level tingkatan ibadat. Ibadat benar tingkatan paling rendah asal terpenuhi syarat dan rukun. Pakai atadro nyankan rukun sembahyang. Pakai atadro nyankan syarat sembahyang.
Yang syarat sembahyang pakai ijab bertutup orang. Yang syarat sembahyang. Nak begah siapa ijab? Anak begah. Menansit syarat sembahyang tanya bersuci daripada hadas. Cara untuk bersuci dari hadas dah pakai i je. Yang suci menyucikan untuk dah bersuci. Nak syarat pakai tamu suci nyan bi nyan i hali. Anak syarat yang penting nak pakai i yang i nyan suci menyucikan, katanya kata terpenuhi wudu. Yang mana kita cu ia juga ke bah i ke rumah 20 galon. Ke i je. Cocok tanya tak ke wudu. Anak lelaki din. Nyan buat dah haram dan wajib bayar ia ke pi sembahyang tanya tetap sah, wudu dia tetap sah. Bagi lain-lain masalahnya. Macam lagi kembali ke masalah haji. Orang jak wajib ngempeng hari kan. Perke haji yang sah, menyo haji yang terpenuhi syarat dan rukun sah, dah rukun haji ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahlul. Nam yang kok ngempeng kali mambahnya hana. Nyatanya malimang ngepuput karena rukun haji. Syarat haji kan bersanggup gejak. Makna sanggup gejak tubuh katnya ndak ini bambung betruk gede. Man truk gede ngempeng harim. Berarti ada saat truk gede ngempeng harim, gepuput haji deh kai bambung. Haji yang puput sip syarat dan rukun. Kasah haji ke? Mana mabrur? Hanya hoile. Sebab untuk mabrur jangankan menggunakan peng harim, dipakai peng halal 100%, tapi niat ihram maknanya hana dijaga diri daripada perbuatan haram. Lang ihram gemupat, lang ihram mata ke, nya surah ragam ngadu kalan urinam yang kan mahram, kan urinam dro ke. Lang masa tengah ihram ke fitnah juga, berpegah juga, yang bisa merusak kemabruran haji. Haji sah tapi merusak kemabruran. Jadi harus terpisah-pisah haji. Beda antara sah dengan mabrur. Menasib sembahyang beda antara sah sembahyang dengan makbul, gutung di Allah sembahyang. Belum tentu sembahyang yang sahnya gutung di Allah. Urang mata sembahyang menyogoknya ria untuk minta pujian buat manusia, sembahyang tetap sah asal sip syarat dan rukun. Cuma sembahyang hanya gutung di Allah. Patih hanya gutung di Allah, tu yang dijanji di Allah buat orang sembahyang hanya merempak agaknya. Allah berjanji inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sembahyangnya bisa mencegah tanya daripada perbuatan keji dan munkar. Maknanya sembahyangnya tapi perbuatan keji tetap gugut, perbuatan haram tetap kerjakan. Karena sembahyang yang hanya memenuhi ketentuan untuk getung di Allah. Haban lagi benar li ta periksa ujian anak mit tak nyaji karena kena ikut ujian kabere. Tapi yang untuk tak nak pegak pengumuman kena hoya tu panggung anaru. Sebab hansip ni nilai bepah ikhlas lah. Yang kemudian hamba pertama, di hamba pertama gupubur ibadat dengan cara-cara yang gugur taklif tu. Itu memenuhi syarat dan rukun. Yang kedua, ini tingkatan kedua, gupubur ibadat dan gotnya karam dalam laut musyahadah. Artinya tiga pupuk ibadat gotnya merasa khusyuk dua ke di luar sembahyang. Anak ingat pu manteng yang di luar sembahyang, anak ingat pada dalam sembahyang. Kita tengah dalam sembahyang, tengah ingat atas luar sembahyang. Sembahyang tubuh bagai no dalam masjid, tapi atas itu tengah mazhabnya. Nya punya urang model ibadat kedua, urang kakaram. Jadi karam mati lagi ibarat kanom. Tangok kanom maknanya dalam laut musyahadah, artinya dalam penyaksian Allah dengan mata hati yang diumpamakan lagi ibarat laut seolah-olah yang kalian Allah nyoki yang dimaksud di Rasul dalam sebuah hadis waju'ilat qurratu aini fis salat. Berkah di Nabi Allah dijadikan kesejukan mata lun dalam sembahyang. Kesejukan matanya bahasa lain daripada ketenangan hati. Rasul waktu kita mau nak sembahyang merasa tenang hati. Tanya waktu kita mau nak sembahyang lagi urang apa kekimung bungeh gara-gara baca ayat panjang kat. Ya kan? Anak ketenangan hati dia dalam sembahyang. Asal kata sembahyang kai rawi pikiran ketinggal urumo sam perasaan benci likut anak pintu likut anak tak benci.
tang perasaan sanyo ada pemati, tang perasaan komporgah ada pelun, macam melawi pikiran dengan sembahyang, hana tenang hati. Rasul waktu sembahyang tenang hati jiwa agaknya. Bahkan karena ibadat Rasul kan di ibadat model tingkatan purna, ini mentang tingkatan pun. Kemudian kelak orang kubut ibadat menansib yang karam dalam laut musyahadah, cuman yang lebih dominan bagian perasaan Allah gaawasi dan gekalan gaknya. Kan gaknya kalian Allah. Nya perasaan gaknya gekalan li Allah, kan gaknya kalian Allah. Nya berarti tingkatan kedua. Nya yang bunuh yang tingkatan paling mana? Lagi tingkatan Nabi. Nabi yang waktu taat ke sembahyang mendapatkan ketenangan batin dan kesejukan hati katnya. Tapi yang di bawahnya anak tingkatnya belum, baru perasaan Allah gawasi katnya. Yang paling rendah, yang penting atai kasah. Yang penting atai kasah yang paling rendah. Man menyeleboh tingkatan ibadat benar. Untuk mengasah ibadat nari syarat benaman leboh tingkatnya hana, yang penting nak ataupun dengan dia dah ataupun terpenuhi syarat dan rukun. Karena yang keduanya ke urung khusus saja. Katanya hang tanggup. Yang retak Nabi, retak urung-urung yang ka toto takna Allah. Yang biasa yang tingkatan pun saja. Tapi yang baik takut merasa puas hati dengan tingkatan pun lebih. Benar tak usaha gimana cara yo golong tak sembahyang, tak singkirkan nilai. Makanya dalam fikih pakan tanya kadi mukro sembahyang nilai. Di baju nilai. Karena itu tinggalan sembahyang pikiran kebu. Nya miyahana tabut hai temufo. Nya lembegah benar tabuh kejadian. Pernah di Medan katanya. Medan kebetulan acara dalam sebuah acaranya piung selesai acara ke posa di Kaliadan Luhu. Jadi sebagian rombongan tungku anak gak sembahyang Luhu lagi pajogu. Rombongan bapak-bapak lan hadir yang gubernur Sumatera Utara katib kejadiannya. Orang anak sembahyang Luhu lagi pajogu. Ini dua fenomena yang terjadinya. Nya urang hana gebet pasti kita kesimpulan yang betul lagi yang pejabat kubur. Karena orangnya sembahyang ile kang ya bajubu. Gekeun teu ketengku nyan tumpu hana mai ilmu lebih penting perut ketimbang sembahyang. Nya habanya betul salah. Nya tanya hana ilmu betul, tapi nya tanya hana ilmu salah. Dalam agama munyo wate sembahyangnya luah, jadi kesempit. Nya wate sembahyang luah, macam nal haji betul wate sembahyang. Tanya perut tadi, belum kadang dia benang ngecimani hanya telat bu. Nyan kan gak tak sembahyang ini, tapi selesai urusan perut ini, supaya wate dah sembahyang tu nak tengok teli. Tapi punya dapat sadiri sembahyang, pertama sembahyang ni dah mengkarat-karat mengabaga hadis. Yang kedua dalam sembahyang tengah-tengah ke kebu ulam nasul tangting piring. Yang sangka babe si kami meno. Babe pamano nadi. Jadi anak kucing. Jadi nak kejadian yang bergabung kejadian di Medan Bawatanya kelana peresmian daya. Jadi terjadi kedua fenomena yang bertolak belakang di rombongan pejabat sembahyang ini. Rombongan tungku daya hendak sembahyang berjubu ini. Nyom yang tukang nilai urang hana bet pasti yang betul pejabat. Saleh tak pejabatnya. Pai sembahyang ni tunggu benar nak sadeh. Lebih penting ke gelang, lebih penting ke perut dengan Tuhannya ni. Kaicap lagi kan dia. Nyo cara nilai salah kan dasar ilmu cara nilai. Dinilai dengan logika, dengan pikiran. Punya dasar ilmu pakal nak agama tanya hanggubi sembahyang ni. Sebab dalam sembahyangnya tanya dituntut benar kekusukan, berhadir hati, berfokus hati. Atanya haitem dia tanya dalam keadaan dia. Maka dia selesai le, ajubu le. Maka dia tak berfikir termasuk hal-hal yang makruh
menyota paksa atau sembahyang ile dengan berat sakit ini. Enggak tok ile. Dengan berat sakit selesainya nilai. Tengah sembahyang kata mamak perut. Anian pulang tengah berat tak bengih. Duk ile bersantai betul. Ketika tengah nak fokus fikiran, urang tengah berat tak bengih, tengah diuk tak, tengah sakit perut, tengah apa kan kebelet kan, belah bijak toilet tadi. Yang selesai tanya. Yang dalam agama ada lebih penjelasan. Jadi yang inti apapun yang menghalangi tanya haitim khusyuk dalam ibadat, you singkirkan dia tanya. Termasuk tanya terus orang yang tunggal hutang. Menyo kira-kira urangnya hana butuh waktu lama, nyan selesai enggaknya ni. Tak tu sembahyang. Tapi nya butuh waktu lama, yang boleh berabad ke jam ni, ya sembahyang ni le. Tapi yang boleh waktu 10 minit saja. Lu 10 minit macam berleng tu. Nya selesai enggaknya le. Pada akid tengah sembahyang tengah ingat ke. Dia lagi yang di dalam agama tanya. Maka karena yang yo golem datang mengulang sembahyang harus dapat selesai le. Macam urusan yang je ke ingat sampai langsung sembahyang. Wa makna ra'aita min nafsik apa kedua. Dan wa mata ra'aita min nafsika, dan kapan-kapan kamu merasa atau melihat daripada diri kamu akan rasa malas daripada taat kepada Allah atau cenderung kepada maksiat kepada Allah, maka ingatlah akan diri kamu dengan bahawa sungguh Allah mendengar akan diri kamu, melihat akan diri kamu, dan mengetahui rahsia kamu dan isi hati kamu. Yang cara kunci ji. Dan pertanyaan ditanya doa tentang ibadat atau hati tanya tertarik untuk melakukan maksiat. Yang kiban cara atanya tahindari. Kepurno tu benar-benar cara pertama nanti hana berhasil dengan cara pertama dan cara kedua. Cara pertama you ingat ba hati tanya, hai hati, hai diri, tolaklah takun bak draw tu, hai nafsu, hai draw tu berkata ku Allah dia gedengar, gekalan dan gedeku rahsia dan isi hati ka. Kalau tak ingat, hai tem je mentang tertarik untuk tak maksud ke Allah. Anai difaedahkannya hati oleh ini renungan atau peringatan. Karena pada makrifahnya hati dengan keagungan Allah. Sebab punya peringatan yang singkatnya hanya orang yang makrifah ke Allah betul-betul yang mapan. Tapi menyatanya kalau betul-betul makrifah hanjik ke nasihat yang enan tak ada peringat. Maka bibatih dia orang dia datang. Mereka pubutnya yang itu oleh Allah yang pubut. Biasa macam hanya je keperingatan. Patut karena makrifah ke Allah kurang. Jadi menyatanya kurang makrifah Allah. Han mapan mantap ingatnya Allah dihukalan yang pubut. Allah ditupu yang pubut. Han mapan. Watihan mapan enan fadkullaha makan malakaini karimin. Dia ingat bak hati tanya, bak diri tanya tentang dua roh malaikat yang tukang catat kebaikan dan keburukan. Ini betul mencatat. Hai na malaikat di samping. Sebab demi Allah kadang jauh. Yang malaikat di samping tu. Wiunun na malaikat. Yang gad kepubut ketulih, yang buruk kepubut pergi ketulih. Yakin cik baca ayat Quran wa tulu alaiha, baca ayat Quran tentang malaikat na di samping tu, iaitu ayat yang na surat Qaf ayat 18. Id yatalaqqal mutalaqiyani anil yamin wa anis shimal qa'id. Ketika bertemu oleh dua malaikat yang mencatat, yang sebelah kanan dan sebelah kiri duduk malaikatnya. Ma yalfit min qaulin illa ladaihi raqib atid. Tidak mengucap oleh seseorang dari ucapan kecuali di sisinya ada malaikat pengawas dan malaikat yang selalu hadir, raqib atid. Baca ayatnya, kan ayatnya terpegang Allah. Yakinnya mati persoalan iman lagi persoalan. Jaganya na iman mestilah yakin ku yang dalam ayat. Hanci itimapan, itimapan. Fa illam yata'assar bihadat tadhkir. Haitim memberi pengaruh dengan ini peringatan.
fadhkur giyu ingat, giyu pi ingat bak diri tanyo akan dekat mati. Nah, ni cara kelih. Pun tak guna giyu ingat Allah gekalan, gedengar dan gedepu rahsia tanyo. Hai tim mapan, giyu pi ingat na malaikat yang tukang catat. Hai tim mapan cip, ini giyu ingat mati. Hai tim mapan cip me bak kubu. Hai lang kubunyo so dia. Hai abu alum urang si long yang ka gua ba Allah mandrok hana rencana lek benan kita bo saat akan kaluk benan cip. Ini gipi ingat mati. Wa annahu aqrab ghaib yuntadhar. Matinya sesuatu yang jauh tapi cukup to untuk tapreh-preh. Itu yang paling dekat ghaib yang dinanti-nantikan. Yang mana aqrab ghaib yuntadhar. Kalian ancam olehmu akannya diri kamu dengan datang kematian ala ghiratin dan ghairika, mana ghiratin secara mendadak. Di matinya bisa truk secara mendadak. Ana assalamualaikum ilai tiba-tiba. Dan kapan-kapan datang kematian dengannya jiwa seseorang, sedangkan jiwa tersebut berada dalam kondisi yang tidak diridai oleh Allah, maka jiwanya akan berpindah alam dari alam dunia ke alam barzakh dalam keadaan rugo yang tidak ada penghujung. Yang ingat. Hai jiwa, kau ingat kemati. Yang tengah kau pubut dosanya gecok pulang Tuhan bagi. Yang gecok pulang tengah dalam masjid kaji. Gecok pulang tengah sembahyang kaji. Gecok pulang tengah baca Quran kaji. Yang tengah tak maksiatnya gecok pulang pakri. Hendak terbalik dia. Mana nak balik dalam nak puas langsung ke Allah dalam keadaan tengah tak maksiat. Dalam keadaan tengah negeri zalim di Allah. Yang dapat cabut dia. Yang kata dia haitim cik, kalau dah ingat kebenaran haitim cik, tetap dia mentang galak ke maksiat. Haitim manfaat akannya jiwa oleh ini ancaman. Maka ingat baginya jiwa apa yang dijanji oleh Allah kurang yang taat daripada pahala yang raya. Sebab kadang-kadang nanti tanya gaduh tapi ya haitim ya, juga hati yang tergalak tapi ya. Yang anak mik kena. Anak mik takutnya hai adik mi hana ka sembahyang ayah po. Yang demi batak ni ya, apa boleh? Kadang-kadang payah carobah kurikulumnya hanya dengan cara pia tapi, ya ke payah dengan hiburan. Ayah adik nyotim semayang, ayah lo mainan motor remote, harga demi untuk duit. Yang nyotim semayang, ayah lo mainan. Galak ayah bayi dengar, wah adik tim semayang, ti ayah lo motor remote pun. Pada tak ancam lagi poh na ya. Di jiwa tanya lu tapi ya ke Tuhan haitim ya tapi ya ke malaikat haitim ya ingat kematian haitim ya robah le baik le ingat kematian dia mah ingat berarti tanya hai jiwa yang menyokahkan ibadat lebih kehidupan bahagia selama-lama di Allah di akhirat. Tapi ingat ni so yang tim taat ke Allah akan lebih balasan yang raya dan so yang maksiat ke Allah akan ancam dengan siksaan. Dan takun bak hati bak jiwa tanya ya nafsu ma ba'dal maut. Tidak ada lagi sesudah kematian min mustaqtabin, kesempatan untuk bertaubat. Dan tidak ada lagi sesudah dunia negeri kecuali hanya dua, surga dan neraka. Maka kapilih riat hai jiwalun menyokah katim taat berarti sehingga akibatkah bahagia dan ridha Allah kekal dalam surga. Tapi nyokah nak katim taat dah kesebalik je. Dan ikah sehingga akan kekalan wajah Allah yang mana Allahnya selalu memberi nikmat kepada dia. Tapi menyokahkan maksud hai jiwa, maka akhir daripada kehidupankah kehinaan dan kemurkaan Allah, terhalang daripada rahmat Allah dan terpenjara dalam lapisan-lapisan neraka. Yang terakhir dia ingat mamnyonya haitim sit apa orang. Maka obatilah jiwa kamu dengan ini peringatan-peringatan daripada malas mengerjakan jiwa daripada ketaatan dan cenderung jiwa kepada maksiat. Maka sesungguhnya peringatan-peringatan tadi termasuk obat-obat yang memberi manfaat bagi hati yang sakit.
Nyan mionyan hai tim cik nyan hana ubat dia betul kan. Kalau payah prematik. Jadi puak boh ketawarkan ubat. Nya ketimbulan be hana surah bulit. Puak boh ketawarkan ubat pada saat tanyo hantar gerak hati untuk tataan bea dan galak cenderung ke maksiat. Pertama dia kita ingat bahawa Allah dia kekalan, dia dengar dan dia tepu apa yang kita sembunyikan dalam hati. Nganyan haitim tingkat cit, haitim berubah. Cara kedua kita ingat nama malaikat kiri kanan. Nganyan haitim cit berubah, kita ingat kepada kematian. Dengan kematian haitim cit berubah, maka kita ingat bahawa Allah gebi balasan kurang taat, gebi siksaan kurang yang maksud, dan oleh mati hanya ada kesempatan, dan oleh mati hanya dua buah tempat, hanya tempat kedua. Nyonya hanya itim cik ingat hanya ubat leh dia. Maka naga hanya ubat leh kagak kunci lah Allah khatamallah ala qulubihim. Khatamanya mereka terjemah bahasa tanya kagak stempel. Nyo kagak stempel, kagak leges nah. Barang le gebuh dalam sabuh kantong geleges hanya buka leh. Kagak leges. Kagak leges hanya buka leh, minta buka leges tak rusak. Berarti orang yang kagak leges hati hanya dapat ke hali hati. Hati kagak. Maka kunci untuk hati baik kerif kata boleh gusuk leni hati. Alian cara untuk mengambil kerif hati sering dengar bacaan Al-Quran. Alian bersering tajak bak kubu. Yalah apa cara untuk supaya hati tanya baik kerif. Dan jak bak kubu yang gak anjurkan kan ditun tiga orang raya ada. Jak bak kubunya menjadi Hadramaut. Nah tradisi jabak kubu masyarakat umum ke orang Dayak masyarakat tip Jumat nah tradisi orangnya jabak kubu biasa lihasa gitu ni bulan Ramadan dia subuh bukan di dalam bulan Ramadan lihasa di luar Ramadan dia subuh. Jadi dengan jabak kubu dia bayangkan tempat tanya lagi orangnya pu yang hanya sempat berkubut di orang dalam kubunya orangnya hanya berkubut di tanya mentang lebih kesempatan oleh Allah. Pu yang hana sempat berkubut dia dalam kubu, tanya mentang sempat kerana mentang udit. Pu ke tanya, tak sia-siakan kesempatannya, tak renungi, tak bayang. InsyaAllah lemah hati dia. Kalau pu itu dua orang dia, itu dah jaklau. Tapi mihana dah pu buat tanya, Quran doa dah baca. Tayak buat pi doa, tu nasihat, hana tim dengar, buat kubu pi hantar baca. Ini nanti kena jadi. Cara dia. Nyeput macam mana resep hai tim pajuk yang mati hati kabrak kru yang nak buat lagi. Maka yang kira-kira untuk pengajian malamnya berarti tanya harus habis-habis merasa bahawa Allah berawasi gepantau genging kalen tanya dan nyanyan hana perasaan yang gelemna ke dia ubat kan put macam ubat. Jadi kan silakan tunggu-tunggu demayang mengenai pertanyaan yang menyangkut dengan masalah-masalah agama. Kepada ulama yang maupun yang merencana namanya Sebatas mana aurat seorang adik ipar atau kakak ipar di depan iparnya? Apakah sama dengan di depan ajnabi lain? Dan apakah ipar laki-laki bisa dijadikan mahram dalam perjalanan jauh? Dan apabila adik ipar sakit boleh dijaga oleh kakak ipar sendiri? Iparnya sama lagi orang ajnabi sih. Bukti je kita menikah. Sebab dalam agama yang gelarang jamaknya menghimpun dalam satu masa. Yang dah menikah dengan kakak dan menikah dengan adik. Artinya payah tapi jelas elek urang inang yang harim ke katanya atau biasa keun mahram. Nyan
Maksud harim minan, harim selama-lama alias hana jalan pehala. Kan harim yang gepetanggo. Adik ipar harim dalam agama, harim gepetanggo. Mana gepetanggo harim sampai ditanya ka berpisah dengan kakak. Nya mantang nak kakak hana harim. Jadi menyo harim dengan mak dan harim dengan adik kandung atau harim dengan kakak kandung, nyan harim selama-lama. Nya bahasa dalam fikih kan harim muabbadah. Hirmah muabbadah. Hirmah muabbadah artinya haram selama-lama. Makna haram selama-lama hana jalan untuk tak pahala. Mak tina jalan untuk tak pahala berjud tak menikah hana. Ada mak tu, mak cut, na jalan untuk tak pahala tak menikah hana. Ada ayah tu atau kakak ayah tu na jalan tak pahala hana jalan. Adik kandung na jalan tak pahala hana jalan. Kakak kandung na jalan tak pahala hana jalan. Sepupu dia tak menikah. Walau dia tak ada kuali lain-lain ke kalan. Itu contoh no. Le sira urina hanali ayah. Abua bika meninggal, yang na anik abua ke. Anik abua yang agam, yang ngekan abang sepupu. Dia gedang kuali. Bahkan dia gedang kuali kerana menggantikan ayah agaknya, iaitu abua urinang muno. Tapi di sisi yang lain, abang sepupu na dia cik ke menikah kan adik buku yang inangnya. Jadi kan mereka kaji gedang kuali berarti kaharim menikah. Jadi istilah mahram yang betul mahram kan muhrim. Yang muhrim urang ihram. Mahram artinya urang yang geharamkan tanikahi. Maksud haraminan haram muabbadah, haram selama-lama. Adapun ipar kan haram selama-lama. Al-Quran nih, dan diharamkan bahwa kamu himpun di antara dua saudara perempuan. Mana aja himpun, mana himpun dia tak berkahwin dengan kakak, tak berkahwin dengan adik, yang haram. Mamanya kakak kan meninggal, tak berkahwin dengan adik, hendak kena himpun. Atau tak talik kakak, tak berkahwin dengan adik, hendak kena himpun. Sebab yang gelarang himpun ini. Sedangkan yang kena mahram, orang yang haram tak berkahwin, hana jalan halil. Adapun ipar, nak jalan untuk dapat halil, tak talik kakak lah. Atau menua meninggal kakak, kahwin dengan adik. Kau je nak jalan untuk dapat halu. Tapi menyo adoro tu, mak cut, mak tu kan, kakak kandungnya nak jalan ke halu. Jadi pertanyaan menua, watekah hana jalan ke halu, watekah hana kira mahram, berarti kedudukan je sama lagi ajnabiyah. Urinang ajnabiyah yang sah dan kahwin. Nyo geduk dalam sebuah ruangan, mau sakit ke bak ruangan VIP dijaga ipar ke leurina hana urung keleh dua getok yang kalwah ke hukum kalwah haram dosa aurat sama sip man seluruh tubuh urinangnya aurat dan urang agam mate ge batasi aurat kan berarti je kalam le urang lain mesti badan uragam kan aurat. Tapi menyo dipandang dengan pandangan syahwat haram. Dan tanyo agam menyo tatepu na urang lawan jenis gepandang tanyo dengan pandangan syahwat wajib tu. Kan banda fikir kan aurat betul kan aurat tapi kan anggap dipandang dengan pandangan syahwat wajib tu. Lanjut tak biarkan kan tak mungkin tak biarkan urang dalam keadaan melakukan dosa. Nyo nak tahu hadis yang menyangkut dengan ipar. Nah hadis dari Uqbah bin Amir dibegah dari Rasulullah SAW, iyyakum waddukul alan nisa. Artinya berhati-hatilah kalian masuk menemui wanita. Faqala rajulun min ansar, nasira urang dari kalangan ansar. Ansarnya nah dua buah kelompok muhajirin dan ansar. Nasira urang dari kelompok ansar kita, ya Rasulullah, afara'aita alhamwa. Bagaimana pandanganmu mengenai ipar? Mengenai ipar, bagaimana pandangan engkau wahai Rasulullah? Jawaban Rasul, alhamu al-mautu.
ipar adalah maut. Ipar adalah maut. Bahaya. Maut. Jadi le orang kadang-kadang karena keseringan perhatian dengan adik, akhirnya kan selingkuh dengan adik. Yang le kejadian di kota-kota besar. Artinya karena mungkin kurang perhatian kakak, sering perhatian adik, atau kakak sibuk karena wanita karir, ini bahaya. Hanjit tak puduk adik ipar dalam tabur rumah. Belum dia tinggal di kota, di kampung, na orang gerheng. Di kota kan orang udip nafsi-nafsi, tinggal dalam komplek. Rumah tanya wanita karir, bambungah kerja yang dua support. Tanya tinggal dengan adik ipar lah rumah yang bahaya. Nabi kali ingat jamun alhamu al-maut. Ipar itu maut. Ini bahaya. Suatu yang mautnya kan bahaya. Tak kan? Jadi punya sakit hanjit jaga kecuali punya anak kakak. Tak jaga tanya dua tu hanjit. Pertama dosa khalwat. Dosa khalwatnya walau hanya ada sentuh. Dia laki lain dosa haji. Maksudnya dalam ruangan tertutup. Long duduk nanti raurina. Walau long buta bawang sabah. Yang dosa khalwat tu. Ketika lu pandang dengan pandangan yang menilik, dosa mata. Ketika lu sentuh, dosa jaro. Lain dosa haji. Nanti lu anak meratip ke orang kalang-kalang, dosa keluar. Di menyendiri berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram, walau tanpa menyentuh, tanpa melihat, dosa keluar itu, dosa bersunyi-sunyi menyendiri. Ketika melihat, dosa mata. Ketika menyentuh, dosa tangan. Ketika melakukan perzinahan, dosa zina cuma. Lain di bab dosanya. Di dosa kaki, dosa jaro, dosa mata, dosa hidung, dosa babah. Jadi anggota tubuh tanyanya kan berarti wate sabo dosa memendum mana di masing-masing mukleh-mukleh kero. Dosa mata lain, dosa jaro lain. Ini aturan tu. Nah selanjutnya bolehkah kita kasat dalam takbiratul ihram ulun sembahyang perleluhu perakaan ataukah mesti kita kasat ulun sembahyang fardu zuhur? Yang hanjihan kasat ta'arat ta'in. Pertama benar kasat, baik muka tada ngaju, menampu. Yang kedua yang tak kasatnya pu sembahyang. Sembahyang pu fardu. Harus jika fardu. Yang sunat jika sunat. Ini yang tak ta'in dah tentukan zuhur. Yang hana khilafiyah ulama, adapun kun karena Allah yang nak khilafiyah. Sebab yang namanya sembahyang yang jika Allah yang kata-kata ini nak sembahyang bukan Allah. Jadi karena Allah yang hana kan syarat yang sepakat ulama. Yang hanjithan lagi contoh gue ini lun sembahyang fardu zuhur betul dengan. Saja lun sembahyang fardu zuhur. Oh hana kun perakaan dalam hasil. Sebab yang namanya zuhur sikap perakaan. Jadi yang hanjithan benar kasat artinya baik sembahyang secara kebetulan alian punya sembahyang fardu jika fardu yang sunat jika sunat dan kita yang sembahyang pu zuhur pu maghrib pu isya pu subuh. Dan makna kasat ini kan buat yang dilakukan tanpa sengaja. Dia buat nak sengaja. Buat nak sengaja lagi contoh pada tajak mesti pak pete. Nak sengaja ni, nyo dah sengaja cik mana nyo dah pegak aki. Ya nak sengaja yang buat nak sengaja. Memnya kata dem, yang cik kata sengaja ni. Kan makna kasat inan benar gekelam mak babah. Ada orang dia tengah dia kebi geken saja lung kasat kanya. Yang ucapan untuk membantu niat itu. Yang niat latih. Ada kan Allahu Akbar. Yang antara Allah ngenera bakbar yang inan benar agaknya kasat ke sembahyang luhu, kasat ke sembahyang isya. Lu rasa punya sembahyang dalam keadaan fokus pasti nak kasat. Kecuali punya tengah sembahyang tengah-tengah ke hal ini. Kaji punya dalam takbiratul ihram anak khusyuknya nasa sembahyang. Ya palain je anak khusyuk. Bi pada takbiratul ihram beku khusyuk. Wa mi anak khusyuk takbiratul ihram kan naik. Hana sah ni kan, hana ilmu ni. Jangan, nak ilmu. Kalau beragam, lihat beragam, dia langsung
Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi kepercayaan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berstempel Ucap. dan tujuan dalam dunianya ataupun golongan lain yang mendengar Nabi mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyatakan kepada hakikat sesuatu memandum sebenarnya yang terjadinya kerana dalam ilmu Allah. Lang ilmu lang masa azali kana tanyan memandum. Cuman wate ge dalam ilmu Allah nya biasa berbeda dengan ku yang dalam ilmu para malaikat. Di malaikatnya hana tentang kedepu ku yang dalam ilmu Allah. Maka lembaga berosa dalam pengajian yang kakak malaikat kedepu kebaikan yang dalam hati kira hambanya karena naik perbewangi. Hakikat dah nak depu, yang depu tu Allah. Jadi apa yang kana dalam masa azali nya pasti terjadi. Termasuk salah sabah yang dalam azali dalam ilmu Allah hambanya dia akan menjadi urang jerah menyoji itim tempuh jalan-jalan jerah. Sebab apa yang ditakdir oleh Allah nah dengan cara ta'liq. Mana ta'liq nanti ta'liq artinya itu lagi contoh nazira orang yang lamar kerja. Kebetulan agaknya orang yang memang genek tuang ada syarat tepu. Nanti bulan anak komun bupati dia. Dalam kerja cek memang genek jauh kena angkat ke pegawai yang ada syarat tepu je. Yang orang lain yang dipegat syarat. Syaratnya nilai je harus sekian. Harus nak sertifikatnya, harus nak sertifikat je. Kaya penuhi lah syarat-syaratnya baru lewat ke pegawai. Yang ada penuhi ana lewat. Jadi apa yang dalam ilmu Allahnya waktu takdir kepada sesuatu yang akan berlaku nah yang dengan cara ta'liq artinya si fulan akan menjadi hamba yang saleh meyajihna diusaha untuk dilakukan kebaikan-kebaikan. Artinya untuk je hamba yang saleh hanya mungkin je kero payah tempuh jalan le. Payah perjuangan le mujahadah lawan hawa nafsu. Taban je lagi si fulan dia akan malim itim yak beut. Ya buat lah baru malim. Walau dia tidak kalian bak hakikat sesuatu, orangnya bakal red dalam taat kerana memang kamu tulis dia yang red dalam taat. Orang yang bakal red dalam maksiat kerana kamu tulis dia yang red dalam maksiat. Jadi ke stempel di Allah hati-hati yang tatupu wateka dudo. Bahkan orangnya haitim iman. Dijawablah Al-Quran oleh Allah kata Allah ala qulubihim. Karenakah kalau stempel ke gecap dalam hati, han terbuka li hati ke tutup, kamu kunci hati. Padahal kuncinya kan duduk hati ke hati memang kuncikan dari awal memang kau kunci, maka hati iman. Sebab apa yang terjadinya harus sesuai lagi apa yang dalam ilmu Allah pada masa azali. Hanjit mukhalafah, hanjit menyelisihi, harus cocok lagi yang naik. Cuma untuk tak fahami yang terjadinya sesuai lagi deh duduk baru tak faham. Padahal Allah Nabi ke ajak orang-orang Makkahnya untuk beriman na yang haitim padahal dali cukup lengkap kageme. Baru untuk kebetulan daya oleh Allah nya nak ajak li maka khatamallahu ala qulubihim. Yang saya berdepu ayat Allah kan dalam ayat dia berdepu oleh Allah. Padahal ya kalau berdepu oleh Allah dalam ayat ini dalam masa azali kan memang awaknya kagetuk hati harus iman. Padahal sajian Nabi mukjizat di depan mata kalian tapi harus iman. Maka beberapa ulama mio tak kira orang awal yang hidup masa Nabi tanyonyo istimewa. Tanyo Nabi hana takalun, mukjizat hana takalun. Tak dengar melalui riwayat-riwayat tapi tak temi iman. Maka spesial tak gehoi dengan saudara ali Nabi.
Yang kenal dalam sebuah hadis dipanggil saudara ke orang yang udip di akhir zaman. Sampai le sahabat Abu Bakar ditanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kamu kan saudara ron man?" Urun-ron sahabat lun punya. Saudara lun adalah umat-umat lun yang udip di akhir zaman, yang orangnya hana pernah ikalan lun tapi dimiman ke lun. Tanya kan tak dengar riwayat ke pegah di gure, tak baca dalam kitab, baca dalam hadis tentang Rasulullah, tak percaya, tak imani. Padahal hana merempuk langsung enggaknya. Tapi orang yang udip masa-masa yang mantang udip Rasul seperti awak musyrik Makkah yang hana itim iman. Kai kalau langsung Rasulullah. Kalau langsung Rasulullah tapi hana iman ayhan. Maka hana iman kana iman ka lang ilmu Allah awaknya kagak tup ati. Dia punya kagak tup ati hai tamang le nasihat. Jadi tup atinya kan dudo kana awai ke. Man lahir dudo nyata tak tupu kagak tup ati dudo. Sehingga waktu kembali kepada hakikat, kubek tak beramal le tu mana? Yang jawapan datang kali pernah lumberah dalam pengajian mereka. Pertanyaannya kali pernah ditanya kepada Rasulullah. Pesuruh Rasulullah, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah." Beramallah kena. Karena setiap orang itu akan dipermudah oleh Allah untuk apa dia diciptakan. Dia tak beramal hana gehan tubuh tu galak dia kepada kebaikan. Allah siga gerut dalam dosa, tapi galak dia kepada kebaikan, tak tupunya dosa, pada karut dalam dosa, tak laki ampun Allah, tak laki taubat. Yang tanda tanya dicipta oleh Allah kepada kebaikan. Daliji ke pemudah jalan untuk kebaikan. Jadi hanjut tak tinggal beramal sebab takut intut. Tanya lam takdir Allah yang hana tak tupu, kadang menjadi hamba baik nyo tetap beramal. Kata koh je dari pun kan, loh kau beramal kadang dia kau tulis tulis bro. Yang kawan tak cakap timbulan. Aman lagi ente tak cakap timbulan ni ada dia ajak bu dah. Loh kau bu dia tulis malim hana tulis malim hana malim. Kadang dia lah ilmu Allah tanya malim dia dah timbut. Kata tinggal yang dah timbut. Kaya mai tim usaha. Hana tahu usaha, ilmu kupreh mentah. Ya kau tulis kaya, tulis kasih. Hana kau usaha tu. Sebab kadang-kadang kaya minta tim usaha, kata tinggal yang nanti buat. Maka Nabi ikmalu nukan, beramallah kalian. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu akan dipermudah untuk apa dia diciptakan. Maka tanya yang dicipta oleh Allah ajak ke hamba yang gad, yang cik muturi dengan orang-orang yang gad. Tim yang ikut pengajian, tim jak masjid walau titip 3 je. Bukan itu tim jak, walau 3 Jumaat 3. Walau sembahyang jamaah maghrib tu. Bukan tim jak bapak tempat kebaikan yang tanda tanya nalang kawan kebaikan. Mau tekan nalang kawan, ku kaji binih pagi mentang, ku betruk buat tengah, kan lagi orang jawab kauri sikit. Ada orang jawab kauri lah, tekan dalam tenda kaji. Ada orang hai lum bukudih dalam, bersapat dengan pormo, bukudih saja jami-jami istimewa. Yang kebenaran kehidupan tanya dalam tabar agamanya. Ada orang penting tu saya. Karena lain ibadat. Nah, dia guna meningkat, menumpuk yang istimewa. Menan lai tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami iman perbedaan penjelasan Islam dan iman menurut hadis Jibril. Terima kasih. Iman dan Islam. Benar dari hadis tentang Islam melahirkan fikih, tentang iman melahirkan akidah. Islamnya dasar kata aslama, yuslimu Islam. Islam dari salamun, salam artinya selamat. Nasid dari taslim, pasrah. Maka yang gekun Islam kepasrahan dan ketundukan. Tanya kepada pementang yang diperintah oleh Allah, maka hukum Islam. Sebab tanya pasrah dan tunduk patuh kepada apa yang diperintah oleh Allah, maka hukum Islam. Yang mukmin yang persoalan hati, keyakinan, membenarkan. Ya hukum iman, maka ini berpisah muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat. Ini kan hukum mukmin tu ana, apakah hukum maman dua? Mukminin wal mukminat, muslimin wal muslimat. Karena dalam tentai orang yang beriman di Islam. Sebab Islamnya kepatuhan tanya, ketundukan tanya di bawah aturan-aturan Allah, kepasrahan tanya berukun tanya Muslim.
Yang mukmin yang keyakinan, ada orang yakin na Tuhan, tapi hanya tunduk kepada aturan Tuhan. Yang berarti imannya hanya sempurna. Sebab untuk sempurna iman hanya dengan iman tu benar Islam. Maka Islamnya adalah bentuk kepasrahan tanya secara zahir kepada apa yang tak imani mana, atau yakin kepada na Allah, tamu Tuhan dan Allah. Pergi oleh Allah katanya, pergi sembahyang, tak buat. Jadi dia kan sekadar tak iman tu juga ada Islam kepada Allah. Kemudian dia puasa, tak puasa, dia berjaket, tak berjaket, dia haji, tak haji, mereka mampu. Hari ini beda-beda. Maka dalam fikih hanya bahas masalah keimanan, yang dibahas dalam fikih tentang amalan zahir. Amalan zahirnya amalan fisik, gerakan tanya. Dari sembahyang kan gerakannya, kiban tagrak, kiban yaikun lidah, dibaca lidah ayat surat Fatihah, dan digerak di tubuh untuk rukuk, digerak di tubuh untuk i'tidal, digerak di tubuh untuk sujud. Yang kegerakan-gerakan lahir. Jadi dalam fikih membahas tentang gerakan-gerakan lahir sangat. Nah, gerakan lahirnya yang rukun sembahyang. Maka dia juga definisi sembahyang, ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salim, dengan syarat-syarat tertentu. Yang makna sembahyang? Ibayakan sembahyang, gerakan-gerakan, ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salim. Ibayakan puasa, tunro, baikna makan, baikna minum, baikna melakukan yang membatalkan puasa, sampai dari fajar dan sampai dari tubik fajar sampai hidup bertahun. Yang makna puasa. Haji lagi aja, pun makna haji takasat tajak kedih baik Baitullah. Pun makna zakat, tak tubik harta tertentu dengan kadar tertentu yang tajuk kepada orang tertentu. Orang tertentu mustahik. Kadar tertentu pada persen kena zakat. Harta tertentu, harta-harta yang kena zakat tu kan memandung harta. Jadi memandung definisi buat dalam syariatnya yang menunjukkan kepada Islam perbuatan zahir tanya. Jadi penjelasan tentang Islam kan yang makna haji. Dia tak sembahyang, anian tak puasa, tak berzakat, tak ajak wajib. Ya iman, kami iman ke Allah, ke Rasul, ke kitab, ke hari kiamat. Ini kepada qada Allah syarihi wa khairihi wa syarihi, kadar baik, kadar baik dan kadar buruk. Nilai perbedaan di. Maka lembaga guna ilmu fikih, tasawuf dan tauhidnya lahir dari penjelasan leboh hadis guna tentang hadis Jibril tentang leh perkara guna, perkara Islam, perkara iman dan perkara ihsan. Dari ihsannya melahirkan tasawuf, dari Islam melahirkan fikih, dari iman melahirkan akidah ataupun tauhid. Habis aja yang lain untuk menanya Allah alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang ditanya duitnya mudah-mudahan bermanfaat dan dalam kira sabi-sabi Allah agar Allah gebi kitanya dalam keadaan istiqamah dan gebi taufik agar mampu ta'amalkan ilmu-ilmunya. Yang penting doa-doa tingkat kita baca Fatihah 3 truk kasat dengan Fatihahnya semoga Allah petruk kepada urun sitanya mandum yang kahanali dan dengan keberkahan gurai-gurai dan urun sitanya bergebi tanya menjadi hamba-hamba yang taat dan istiqamah dalam menjalankan ajaran-ajaran agama. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatis salihah ajma'in. Al-Fatihah. Rahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adalah Allah ya Tuhan ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.